Selamat pagi, siang, dan malam, sahabat terang dimanapun berada. Saat manusia membuka matanya, bangun dari tidur sepanjang malam, kesibukan pagi sudah terasa. Aktivitas di rumah, bahkan saat keluar rumah begitu terasa. Ada yang bersekolah, ke pasar, bekerja, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang bersekolah kalau ditanya tujuannya bersekolah, mereka menjawab untuk mencapai cita-cita. Kalau lulus, mereka mau menjadi polisi, tentara, dokter, insinyur, dan sebagainya. Kalau ke pasar, ditanya tujuannya ke pasar, pasti macam-macam. Ada jawabannya, ada untuk belanja, berdagang, dan sebagainya. Yang bekerja kalau ditanya tujuannya bekerja, jawabannya untuk karir, memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga, dan seterusnya. Hasil survei Business to Community tahun 2014 terhadap anak-anak muda, sebanyak 88% tujuan hidupnya untuk menjadi kaya raya. 10% tujuan hidupnya lebih baik dan lebih rohani. Dan 2% jawabannya tidak tahu. Jadi, dari 10 orang anak muda ditanya, 8-9 orang, hampir semua anak-anak muda usia produktif tujuan hidupnya hanya satu, yaitu ingin menjadi kaya raya. Apakah memang seperti itu? Kalau tidak tercapai bagaimana? Mereka menjawab bahwa ya, hidupnya dilalui saja dari hari ke hari, mengalir seperti air. Itulah jawabannya saat ini yang bisa dijawab oleh mereka. Kalau orang sekolah, mereka sekolah. Kalau orang bekerja, mereka bekerja. Kalau orang menikah, mereka menikah. Pokoknya kalau orang melakukan seperti itu, mereka lakukan. Kalau orang tidak melakukan, ya mereka tidak melakukan. Pokoknya mereka ikuti arus seperti air. Persoalannya, apakah seperti itu? Sebab itu, banyak anak-anak muda yang stres, depresi dalam hidupnya, sebab kalau mereka tidak kaya raya, mereka merasa gagal dalam hidupnya. Kita tahu bahwa setiap barang yang diciptakan oleh penciptanya tentu ada maksud dari penciptanya. Misalnya diciptakan payung, tentu dari orang yang menciptakannya untuk menghindari dari panas dan hujan. Kendaraan diciptakan oleh penciptanya sebagai alat transportasi. Nah, persoalannya, apakah kita tahu bahwa Tuhan sebagai pencipta kita atau manusia diciptakan untuk apa? Apakah kita diciptakan sama tujuannya dengan pemilik hidup ini? Manusia diciptakan oleh pemilik ini sebagai ciptaan yang unik. Tidak semua sama. Ada yang berkulit hitam, kuning, putih, dan coklat. Bahkan suku dan bahasa yang diucapkan berbeda-beda. Begitu juga manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Oleh sebab itu, tanyakan kepada pemilik hidup ini, tujuan apa yang diinginkan oleh pemilik hidup ini? Barang diciptakan oleh penciptanya supaya barang itu berguna atau bermanfaat. Kalau sudah tidak berguna, maka barang itu menjadi sampah. Memang tidak semua manusia diciptakan oleh Tuhan dalam dunia ini dengan tujuan yang sama. Tapi satu hal yang sama adalah manusia diciptakan Tuhan atau pencipta dengan tujuannya, yaitu manusia diciptakan supaya menjadi manusia yang berguna. Mungkin saat ini kita belum berguna bagi dunia. Tapi tanyakan kepada keluargamu, teman-temanmu, dan orang-orang sekelilingmu, apakah dengan kehadiranmu kamu menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi sesama? Apakah dengan kehadiranmu membawa dampak kehidupan yang baik bagi lingkungan, membangun orang-orang dan komunitas? Jika belum, mari kita bertanya kepada pemilik hidup ini, untuk apa saya diciptakan ke dalam dunia ini? Jadikanlah hidup ini sebagai tempat untuk memberi manfaat bagi orang lain, agar kehidupan ini menjadi tempat yang indah yang kita diami bersama-sama.